Cara membuat asesmen C soal berbasis K13. Login menggunakan user dan password yang kita miliki, lalu gabung. Karena kita akan membuat asesmen C yang berbasis K13, maka kita diwajibkan membuat kategori soalnya terlebih dahulu, yaitu dengan cara mengklik kategori soal. Pada daftar kategori, kita akan membuat kategori baru dengan cara klik tanda plus atau tanda tambah yang ada di pojok kanan atas. Lalu kita lengkapi tingkatnya, sesuaikan dengan kelompok Duki, mata pelajarannya, tematik, nama kategorinya misalkan tema 8. Lalu klik submit. Nah, kategori yang baru saja kita tambahkan tadi sudah tercantum di sini dengan isian yang soal pilih ganda masih kosong, esai masih kosong. Nah, bagaimana kita akan menambahkan soal untuk kategori tema 8? Kita klik soal, lalu klik upload dalam bentuk file Word, karena pada kesempatan kali ini saya akan mencontohkan dengan mengupload file berbentuk Word. Lalu lengkapi tingkatnya sesuai dengan kelompok Duki, mata pelajarannya tematik, lalu tipe soalnya untuk yang pertama yang akan diupload adalah pilihan ganda, klik pilihan ganda lalu klik lanjut. Pada menu ini, kita lengkapi kategorinya sesuai dengan yang telah kita buat tadi. Klik tanda panah ke bawah, lalu kita cari kategori yang kita buat tadi yaitu tema 8. Kemudian jenis soalnya adalah jawaban tunggal karena pilihan ganda. Kemudian jumlah soal yang akan kita upload berapa? Di sini saya akan mengupload 10 soal. Lalu file Word yang sudah kita buat nanti yang sudah kita siapkan itu kita upload melalui link ini. Klik pilih file dan pastikan sebelum itu kita sudah menyiapkan file dokumen yang akan kita upload. Di sini saya sudah siapkan tema 8 pilihan ganda. Open. Setelah filenya masuk, lalu klik kirimkan. Pada tampilan preview soal, di sini kita harus mengeceknya dulu apakah ada error pada soal yang kita upload. Di sini ada total soal 10, error 0. Berarti kita bisa mengecek untuk proses yang lebih lanjut. Lalu klik cek. Dan yang perlu kita perhatikan adalah statusnya di sini harus oke semua. Jika masih ada yang error, maka harus diperbaiki karena tidak bisa kita proses. Karena di sini sudah oke semua statusnya berwarna biru. Lalu langkah selanjutnya klik proses. Langkah proses telah selesai. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu klik selesai. Untuk soal dalam file Word yang pilihan ganda sudah selesai kita upload, lalu kita akan mengupload soal yang kedua yaitu dalam bentuk esai. Pilih upload Word. Sama seperti langkah sebelumnya, tingkatnya kita sesuaikan dengan kelompok Duki. Lalu mata pelajarnya samakan dengan yang tadi, tematik, dan pada tipe soal kali ini adalah tipe soal yang kedua yaitu dalam bentuk esai. Klik lanjut. Kembali kita lengkapi kategorinya sesuai dengan kategori yang telah kita buat sebelumnya, yaitu tema 8. Lalu jumlah soalnya yang akan kita upload adalah 5. Kemudian pastikan dulu file yang akan kita upload sudah kita buat, ya, sudah kita buat. Lalu kita bisa langsung upload file tersebut. Klik pilih file, cari file di mana kita simpan. Di sini sudah saya simpan, saya simpan, lalu klik open. Setelah file masuk, lalu kita klik kirimkan. Sama seperti langkah pada upload soal pilihan ganda, di sini kita juga harus mengecek soal tersebut apakah ada error. Di sini
sini total 5 soal error count. Berarti kita bisa melanjutkan ke langkah berikutnya. Lalu klik cek. Pada tahap ini kita pastikan statusnya oke semua. Karena sudah oke semua, lalu kita klik proses. Langkah berikutnya adalah klik selesai. Untuk upload soal, baik dalam bentuk soal pilihan ganda dan esai sudah selesai. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan membuat asesmennya, yaitu asesmen C yang ada di bawah. Nah, jadi asesmen C, lalu pilih yang buat K13. Pada langkah pertama, kita sesuaikan tingkat UI sesuai dengan kelompok UI, lalu mata pelajarannya tematik, judul. Di sini kita buat, misalkan saya akan membuat judulnya adalah PH tema 8 atau PH sub tema 3. PH sub tema 3. Kemudian tanggal mulai. Di sini saya buat tanggal 6, mulai pukul 8. Kemudian tanggal berakhir tanggal yang sama, pukul 9 tepat, dengan durasi keseluruhan 60 menit. Jumlah bagian, karena di sini ada mata pelajaran pada subtema 3 subtema 3 ini ada, maaf, tema 3 ya, tema 8 subtema 3 itu ada 5 mata pelajaran, mulai dari PPKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan SPDP. Nah, saya akan memisahkan tiap KD-nya dari materi tersebut, maka akan saya buat 5 bagian atau 5 sesi sesuai mata pelajarannya, karena ada 5. Lalu transparansinya, hasilnya di sini saya akan pilih disembunyikan. Rata-rata dari kelulusan yaitu 70. Deskripsinya saya kosongkan, klik lanjut. Pada langkah kedua, kita pilih peserta jurusannya. Di sini saya pilih jurusan UI saya, UI 487, lalu klik lanjut. Nah, sub paket yang telah kita buat itu muncul di sini ada 5 unit atau 5 sub. Artinya nanti siswa akan mengerjakan 5 paket soal sesuai dengan mata pelajaran yang ada. Lalu bagaimana kita akan memasukkan judul, kategori, soal pilihan ganda dan esai? Caranya adalah klik icon pensil yang ada di pojok kanan ini yang berwarna hitam. Klik. Nah, kita ingat tadi kategori yang kita buat di awal adalah tema 8. Lalu di sini Bapak Ibu ya, nih tema 8, jumlah pilihan gandanya ada 10, esainya ada 5. Nanti bobot soal pilihan ganda dengan esai itu harus total 100. Di sini 50. Jadi total pas 100. Untuk nilai minimal di sini saya buat misalkan 60.
deskripsi KD-nya. Nah, di sini kita bisa memasukkan deskripsi dari KD PKN KD 3.2 tersebut. Tentunya kita siapkan dulu. Di sini saya sudah menyiapkan dalam file, tinggal copy paste saja. Copy, lalu pastekan di deskripsi KD. Nah, atau juga bisa kita ketik manual. Jadi karena agar lebih cepat, maka saya akan menggunakan copy paste. Lalu klik buat. Nah, untuk PKN yang KD 3.2 tadi sudah masuk soalnya, pilihan ganda sebanyak 2 soal, esai 1 soal. Nah, kita lanjut ke yang berikutnya. Untuk yang nomor 2, kita sama langkahnya, klik tanda pensil yang ada di pojok kanan. Ini ya, kita pilih kategori yang tadi setelah kita buat yang sama, yaitu tema 8. Lalu pilih, atur kembali KD-nya, sesuaikan dengan mampel yang kedua adalah ini bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia ya, KD 3.8. Lalu jumlah soal pilihan ganda di sini saya buat 2, poinnya 50. Jumlah esainya 1 saja, poin juga 50. Untuk nilai minimal deskripsi KD sama seperti langkah sebelumnya. Kita copy paste dari file yang sudah dibuat, lalu kita pastekan di deskripsi KD, kemudian klik buat. Nah, untuk soal paket kedua sudah selesai. Kita lanjut ke yang ketiga, sama, klik tanda pensil yang ada di pojok kanan, lalu kita pilih kategorinya tema 8, lengkapi KD-nya. KD ini IPA KD 3.2, kemudian jumlah soal pilihan ganda 2, bobotnya 50, jumlah esai 1, bobot juga 50, nilai minimal 60. Deskripsi KD sama langkah seperti sebelumnya, kita copy, lalu kita pastekan di deskripsi KD, lalu klik buat. Untuk judul yang ketiga sudah selesai. Kita lanjut untuk yang judul keempat, langkahnya sama, klik tanda pensil, lalu pilih tema, lengkapi KD-nya, IPS KD 3.1, kemudian kita copy deskripsinya. Sini untuk pilihan ganda 2, bobot 50, esainya 1, bobot juga 50, nilai minimal 60, deskripsinya kita pastekan, lalu klik buat. Nah, untuk sesi yang keempat sudah selesai. Kita lanjutkan sesi terakhir. Sama, klik tanda pensil, pilih kategori yang sesuai, lengkapi KD-nya. Di sini SDDV KD 3.1, jumlah soal pilih ganda 2, bobotnya 50, esainya 1, bobotnya juga 50, nilai minimal 60, deskripsinya kita copy paste dari file yang sudah ada. Lalu kembali ke deskripsi, lalu pastekan buat. Nah, sub paket soal yang telah kita buat sebanyak 5 sudah selesai. Lalu kita klik selesai. Nah, daftar K13 yang sedang berjalan sini sudah kita bisa lihat. Lalu coba kita review hasilnya. Nah, ini sudah selesai PH 1,3 dengan jumlah kompetensi dasarnya ada 5. Lalu kita klik mulai. Nah, nah, di sini sudah terlihat. Lanjut. Klik sesi selanjutnya, lanjut lagi. Yang soal esai, klik jawab. Klik saya sudah selesai. Lanjut yang bahasa, klik lanjut. Lanjutkan. Klik sesi selanjutnya, klik oke lanjut. Lalu kita jawab. Klik saya sudah selesai. Klik kerjakan. Soal selanjutnya,
Pilih sesi selanjutnya. Oke, lanjut. Lalu klik jawab. Kemudian ya, saya sudah selesai. Pilih kerjakan pada KDPS 3.1. Lalu kita klik soal selanjutnya. Pilih sesi selanjutnya. Oke, lanjut kembali. Pada soal ini kita klik jawab. Pilih yang saya sudah selesai. Dan ini pada sesi terakhir ya. Klik kerjakan. Lalu soal selanjutnya. Pilih sesi selanjutnya. Oke, lanjut. Untuk mengakhiri kita klik jawab. Ya, saya sudah selesai. Oke, selamat. Sini, klik. Nah, demikianlah bagaimana cara membuat asesmen C soal berupa matrika 13 dengan masing-masing KD pada tema atau subtema tersebut. Kita bisa melihat nilai siswanya dan kita juga bisa melihat KD mana yang tidak tuntas dikerjakan oleh siswa yang mengerjakan soal tersebut. Demikian tutorial tentang bagaimana cara membuat asesmen C K13. Semoga bermanfaat.